Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan selamat siang para pemirsa yang kami hormati, yang kami muliakan. Pada kesempatan ini kita telah dipanggil oleh Satgas Mafia Tanah Bareskrim Mabes Polri, dan kita telah memberi keterangan tentang korban-korban mafia tanah, khususnya kasus Bapak SK Budiarjo sebagai Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, yang mengadvokasi seluruh korban mafia tanah di seluruh Indonesia yang kurang lebih 32.000 jumlahnya. Tadi kami senang sekali dengan diundangnya oleh Satgas Mafia Tanah dengan harapan bahwa ada jalan keluar untuk memberantas mafia tanah ini. Tapi ternyata setelah mendengarkan SOP atau tupoksi daripada Satgas yang ada di Mabes Polri ini, hanya sifatnya hanya penyelidikan. Yang sedihnya ini, dia tidak punya gigi, hanya sampai penyelidikan saja. Dia tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan yang betul-betul bisa sampai akar-akarnya. Sebaiknya bagi pembentuk Satgas itu diberilah kewenangan kepada Satgas, baik penyelidikan, kalau perlu melakukan penangkapan dan penahanan, ya, penyitaan lebih daripada penyidik. Jadi untuk memberantas, kalau memang serius untuk memberantas mafia tanah ini, Satgas kalau perlu independen, dan jangan ada Satgas di Kejaksaan, ada Satgas di BPN, ada juga Satgas di Polri. Harusnya bergabung satu yang sifatnya diikutkan juga orang-orang yang independen, ya, yang punya kredibilitas, yang punya moralitas. Itu yang utama. Dan mau dibawa kemana negara ini? Yang menentukan negara ini adalah kepemilikan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Utamanya tanah. Di mana-mana tanah, tempat kita berpijak. Itulah problem negara kita yang sebenarnya yang besar. Problem-problem lain bisa diatasi setelah kasus-kasus tanah ini bisa diselesaikan dan diberikan kepada hak-hak pemiliknya. Mungkin ada tambahan? Silakan. Terima kasih. Walaupun kami cukup terkejut dengan tupoksi dari Satgas Mafia Tanah, tetapi kami tetap menghargai, karena kami lihat orang-orang yang ada di sana tuh anak-anak muda, dan katanya pilihan dari seluruh daerah. Jadi kepada Pak Kapolri, kami berharap Satgas Mafia Tanah ini jangan cuma jadi pajangan, tapi diberi akses yang benar, gitu. Karena terus terang kami sebagai masyarakat berharap dengan kata besar Satgas Mafia Tanah, artinya disinilah kita bisa melakukan sesuatu, bahwa pengaduan kita itu benar-benar bisa dijalankan, tidak seperti saat ini, cuman sampai ke penyelidikan. Tapi walaupun demikian, dalam kesempatan ini saya ingin katakan bahwa kita rakyat Indonesia jangan takut, karena sebenarnya secara struktural ya saya katakan bahwa polisi itu sebenarnya peduli dengan masalah-masalah kita. Hanya saja mungkin di level atas itu ada banyak kepentingan, sehingga ini pengaduan-pengaduan seperti ini cenderung hanya untuk jadi cuma untuk jadi ruang informasi aja gitu. Live service saja. Lip service saja, udah diterima, udah beres, tapi apa yang terjadi nggak tahu gitu. Nah, sebagai gambaran, ternyata kasus Pak SK Budiarjo ini sudah bolak-balik ke Kabar Eskrim, bahkan sudah ke Satgas Mafia Tanah beberapa kali gitu. Dari tahun berapa, Pak? Dari tahun 2019. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa dituntaskan, gitu loh. Tetapi sekali lagi kita berpikiran baik namanya. Nah, seperti itu, berpikiran baik bahwa mungkin kali ini
dengan Kapolri yang mengatakan gebuk mafia tanah, presiden yang bilang gebuk mafia tanah. Presisi. Oh, presisi gitu ya. Jadi ini benar-benar bisa menjadi kasus Pak Budi ini bisa seperti membuka kotak Pandora gitu loh. Artinya yang selama ini kita bilang, ngapain sih ngadu sama polisi? Cuman ngadu doang, diterima doang, gak dilaksanakan gitu ya. Kita berharap benar-benar semoga video ini didengar oleh Pak Jokowi, didengar oleh Pak Kapolri, didengar oleh Pak Kabar Eskrim. Jaksa Agung. Moga-moga dia ada di sini ya. Artinya benar-benar disinilah kita sebagai orang Indonesia ditantang, berani nggak untuk melakukan kebenaran. Seperti yang disebutkan teman saya tadi, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bumi, air, tanah, dan kekayaan alam itu sebenarnya milik kita gitu. Jangan hanya karena ulah segelintir orang yang memperalat para atasan, sehingga kasus-kasus mafia tanah ini cenderung diredam gitu loh. Sekali lagi kami berharap banyak dengan Satgas anti mafia tanah di Bares Krim Polri ini benar-benar mampu berbuat sesuatu. Dan kalau tadi kita habis ngobrol gitu ya, katanya sedang dalam proses akan diberi lebih lagi SOP-nya. Saya pikir ini satu peluang yang baik jika memang real ya, Kapolri benar-benar mau nih selesai mafia tanah. Iya, kenapa? Apa hambatannya karena menyangkut 46 orang ini aduan? Oh gitu ya. Saya sih jawabnya sebagai pengacara saya bilang bisa jadi gitu loh. Tapi bagaimana kelanjutannya, mari kita sama-sama berjuang gitu loh. Dan dalam kesempatan ini kepada Pak Aguan sekalipun jika kebenaran mendengar, saya mengimbau Pak Aguan tolong dong anaknya Alexander suruh datang. Karena dia satu-satunya narasumber yang paling tepat dari PT Sedayu Sejahtera Abadi untuk mengklarifikasi masalah tanah yang dirampas milik Pak SK Budiarjo dengan alasan HGB 1633. Oh ya, tadi kami juga di atas juga menceritakan bahwa jangan cuma kami yang dipanggil, harusnya pihak lawan juga dipanggil supaya clear gitu loh. Supaya clear sehingga kita tahu mana sebenarnya yang merampok, mana sebenarnya yang dirampok gitu. Oke, tadi contoh dong hasil pertemuan antara tadi sebelumnya pengadilan Pak Aguan dan ketemu dengan Pak Jokowi. Polisi kan bawaannya Pak Jokowi, gimana sih? Seharusnya begitu ya, artinya gini, harusnya kita bahu-membahu untuk membangun agar negeri ini lebih baik lagi. Dan jangan ada lagi mafia tanah di Indonesia. Dalam hal ini, sebagai warga negara, kami berharap bahwa pemimpin-pemimpin kami, baik Kapolri, baik polisi, baik Pak Presiden, DPR, sebentar lagi akan kita datengin, itu benar-benar punya nyali untuk membela Republik ini, membela rakyat ini. Dan benar-benar melaksanakan penegakan hukum. Jangan hanya lip service. Aguam itu adalah salah seorang yang kebal hukum. Tidak bisa diperiksa, tidak bisa diproses. Bisanya merampok, tapi pencuri ayam cepat diproses. Tapi pencuri tanah yang besar dan beredar seluruh Indonesia dibiarkan begitu saja, malah justru korban di mana-mana yang diproses, yang ditangkap. Yang penting di belakang persoalan, tahan dulu, tangkap dulu, baru dipaksa untuk menerima pembayaran semaunya Aguam. Ya, itulah yang terjadi di negeri kita ini. Oke, mungkin ada tambahan? Ya. Maju dikit. Maju dikit. Baik. Banyak banget nih. Ya, kami tadi sudah sampaikan bahwa kasus yang diadukan klien kami ini bukan kasus baru ya. Kasus lama yang sudah bolak-balik ke Barreskrim. Dan kami sampaikan dua hal yang sangat substansial dari kasus tadi. Yang pertama, kasus klien kami ini sudah ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang semestinya ditindaklanjuti pemeriksaan oleh Propam. Tapi sampai hari ini sejumlah penyidik di Polda Metro Jaya yang disebutkan dari hasil gelar perkara telah melanggar kode etik dengan melakukan tindakan tidak profesional, tidak ditindaklanjuti diperiksa oleh Propam. Dan kita tidak tahu sampai hari ini sanksi terhadap mereka itu apa. Padahal jelas mereka melakukan tindakan tidak profesional. Yang kedua,
sudah ada bukti bahwa penyidik melakukan tindakan tidak profesional, tapi kenapa kasus yang diadukan oleh klien kami justru di SP3? Kasus klien kami itu fakta nyata. Klien kami beli tanah, tanahnya dirampas, kemudian kontainernya dicuri, orangnya dipukul, semua laporan terkait pencurian, perampasan tanah, pemukulan, termasuk juga pencurian kontainer tadi, kok di SP3 gitu. Nah ini yang kami ingin sampaikan lagi kepada Satgas Mafia Tanah ini agar dilakukan tindakan-tindakan penyelidikan ulang, dan syukur kami berharap nantinya akan menjadi rekomendasi penyidikan ulang. Karena tadi batasan kewenangan daripada Satgas itu sampai memberikan rekomendasi. Kenapa demikian? Kami percaya bahwa pada kasus ini penyidikan yang terjadi sebelumnya itu banyak masalah. Kita masih ingatlah pada penyelidikan kasus Sambo. Ferdi Sambo sebelumnya kan disidik dengan kasus seolah-olah ada tembak-menembak di Duren 3. Tapi ternyata setelah dilakukan penyelidikan ulang dengan pendekatan crime investigation, ya, scientific crime investigation, ternyata dengan pendekatan science criminal investigation itu ditemukan fakta hukum yang berbeda. Jadi bukan ada tembak-menembak, tapi ternyata ada pembunuhan berencana. Nah, saya kira kita berharap nanti melalui penyelidikan ulang yang dilakukan oleh Satgas Mafia Tanah ini ditemukan petunjuk baru. Memang kasus ini harusnya diselidiki dan harusnya disidik dengan penyidikan ulang yang tentu saja mengesampingkan dari temuan-temuan penyidik sebelumnya. Kenapa harus dikesampingkan temuan-temuan penyidik sebelumnya sampai di SP3? Karena penyidiknya bermasalah. Bagaimana mungkin produk SP3 dari proses penyidik yang bermasalah bisa dipertahankan? Ya, harapan kami keluaran dari proses pemeriksaan klien kami tadi, yakni akan ada rekomendasi dari Satgas Mafia Tanah untuk melakukan penyidikan ulang terhadap kasus klien kami yang sudah di SP3. Tadi saya sempat bantah-bantahan ya, kalau prosesnya SP3 dan tidak terima kan gampang bang. Itu kan melanjutkan yang belum di SP3. Ya, pra-peradilan. Kita kesini bukan dalam konteks untuk cari tahu SP3 itu akan diperadilan atau tidak. Itu udah kerjaan kami, tapi kami memberikan kepercayaan kepada Satgas Mafia Tanah di Barreskrim Mabes Polri untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar-benar berangkat berdasarkan fakta, dan kami tambahkan fakta-fakta persidangan dari kasus kriminalisasi yang menimpa klien kami, SK Budi Harjo. Apa klien kami ini di antara fakta persidangan yang muncul? Di antaranya bahwa semestinya PT Sedayu Sejahtera Abadi ketika dia mengklaim tanah klien kami itu milik dia, masuk di wilayah SHGB milik PT Sedayu Sejahtera Abadi yang dibeli dari PT BMJ, harusnya dia mengajukan yang namanya pengukuran ulang untuk menunjukkan batas-batas tanah dia, sehingga diketahui apakah benar tanah milik klien kami itu masuk pada wilayah tanah dia. Itu tidak pernah dilakukan. Nah, bagaimana mungkin proses penyidikan terhadap klien kami bisa sampai ke persidangan sementara belum ada proses itu yang harusnya dilakukan oleh BPN, yang harusnya dimohonkan terlebih dahulu oleh PT Sedayu Sejahtera Abadi. Nah, di sini kami juga kuat menduga ini kasus memang kasus pesanan. Berangkat aja, jalan dulu lah, gampang nanti kalaupun nanti bebas atau tidak terbukti urusan nanti. Yang penting penjarakan dulu, yang penting tahan dulu. Nah, ini yang juga kami akan berikan keterangan-keterangan tambahan pada kasus pemeriksaan, walaupun tadi pemeriksaannya belum sampai ke sana. Yang kedua, kita juga tahu Sedayu Sejahtera Abadi tadi kan baru dapat ya alas hak kepemilikan dari PT BMJ itu kan bulan November tahun 2010. Sementara perampasan tanah milik klien kami itu terjadi di bulan April 2010. Atas dasar apa? Klaim kepemilikan apa? Nah, tadi betul Bang Yaya bilang, kalaulah ya April 2010 pun sudah punya alas hak lah, misalkan sudah terjadi peralihan hak dari PT BMJ kepada PT Sedayu, tetap saja tidak boleh kan gusur-gusur orang. Dan tadi melalui ahli di persidangan tegas menerangkan kalau memang PT SSA merasa ya klien kami SK Budi Harjo itu melakukan perbuatan melawan hukum karena sama-sama punya alas hak, satunya punya SHGB, satunya punya GIRE, ya gugat, bukan langsung melakukan proses pidana. Karena ini masih ada sengketa. Sengketa apa? Tentang kepemilikan atas tanah tadi. Apakah benar milik PT BMJ atau milik PT Sedayu atau milik klien kami? Tapi secara fakta persidangan justru sudah ada bukti kasus perdata yang menyatakan bahwa tanah klien kami yang tadinya dibeli oleh Abdul Hamid Subrata itu benar-benar tanah milik Abdul Hamid Subrata, GIRE. Ya, 1906 tadi sudah diperintahkan oleh pengadilan untuk dikeluarkan dari SHGB punya Sedayu yang sebelumnya dibeli dari PT BMJ. Ini membuktikan apa? Bahwa telah terjadi proses pendakuan
ya perampasan hak atas tanah klien kami yang sebenarnya bukan bagian dari SKHS HGB 1966 gitu, 1633. Sebenarnya ya GIRI 9063 itu adalah GIRI yang terpisah yang bukan bagian dari SHGB milik Sedayu Sejahtera Abadi yang sebelumnya diklaim dibeli dari PT BMJ. Nah, ini yang harusnya menjadi fakta-fakta. Kalau saya bilang ini sih sebenarnya bukan novum, karena ini sebenarnya sudah ada sejak awal, tapi dikesampingkan dalam penyelidikan awal dan malah dijadikan dasar untuk SP3. Harusnya penyidiknya itu diperiksa. Sudah sebenarnya kan sudah diberi sanksi, tapi tidak ditindaklanjuti. Gitu. Penyidik yang mentersangkakan, yang mengkriminalisasi, mengkriminalisasi juga harus diperiksa. Harusnya begitu. Termasuk juga yang menandatangani status tersangkanya Pak Budi. SP3-nya itu. Ya. Karena sudah ada pelanggaran kode etik kok di SP3 kan, berarti tidak profesional juga. Ya. Tapi sekali lagi kami meyakini bahwa kerja-kerja di tataran Satgas itu kan tidak lepas dari policy maker ya. Dan dalam hal ini tentu semua tetap dalam kerangka arahan kebijakan dari Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo. Karena itu kami tentu saja memohon, berharap dengan sangat di bawah kendali arahan pimpinan yakni Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, kasus ini benar-benar bisa diungkap ulang, dilakukan penyidikan ulang. Karena memang kasus ini kasus yang tidak layak di SP3. Harusnya memang ada tersangkanya, ada terpidananya. Wong sudah jelas kontainernya hilang, masa nggak ada? Oh, sudah jelas tanah orang diambil, masa nggak ada? Sudah jelas ada yang dipukul, masa tersangkanya tidak ada? Kan tidak dibenarkan main hakim sendiri. Ya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri dengan undangannya untuk memberikan pada hari ini memberikan keterangan tentang kasus mafia tanah. Ya. Yang korbannya dalam hal ini adalah Ketua Forum Korban Mafia Tanah Republik Indonesia, ya, adalah SK Budi Harjo bersama istrinya Ibu Nurlela. Baik, begitu demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.